Hai guys, balik lagi sama Gun di sini. Versi botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra Chapter 15,5 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoe. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Kun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra Chapter 15,5 ini adalah momen dimana Saitama sedang giat-giatnya melakukan latihan. Dan di beberapa momen tertentu, dia juga harus dihadapkan dengan beberapa bencana yang muncul. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang menolong seorang nenek penjaga toko dengan mengalahkan seekor monster manusia bunga. Nenek tersebut berterima kasih kepada pemuda itu karena telah menyelamatkannya. Menurut si nenek, akhir-akhir ini dunia jadi semakin gila. Apalagi sampai ada monster yang mau menyerang toko kecil miliknya. Saitama berpendapat jika nenek itu begitu beruntung karena kebetulan dia barusan sedang lewat. Si nenek memintanya untuk tidak pergi dulu. Dia ingin memberi Saitama sedikit bingkisan sebagai ucapan terima kasih atas pertolongannya barusan. Awalnya si botak menolak bingkisan tersebut, tapi berhubung si nenek memaksa, akhirnya dia pun mau menerimanya. Dalam hatinya juga, Saitama berkata kalau sebenarnya dia sedang kekurangan uang juga. Namun ternyata bingkisan yang diberikan itu adalah sekarung permen senilai 1 tahun. Saitama pun cukup terkejut. Dia bingung apa yang harus dia lakukan dengan permen sebanyak itu. Tapi dia tetap berterima kasih dengan pemberian nenek tersebut. Kemudian Saitama berjalan pulang. Saat ini dia telah berhasil mengalahkan lebih dari 10 monster sejak Saitama menjadikan profesi kepahlawanannya jadi hobi. Dia sendiri tidak melakukannya untuk alasan lain, apalagi untuk rasa terima kasih. Saitama mengira apa yang dia lakukan setiap hari ini tidak semuanya menjadi sia-sia, karena cara termudah untuk mengetahui bahwa dia bisa membantu seseorang adalah saat mereka berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Ucapan terima kasih membuatnya merasa bahagia. Dan bagi Saitama, itu adalah suatu pencapaian tersendiri yang sebagai imbalan dan memberinya energi untuk menghadapi pertarungan berikutnya. Tapi cara dia hidup sekarang membuatnya tidak memiliki banyak uang, apalagi dipakai untuk sekedar mencari makan. Namun di sisi lain, Saitama telah mendorong tubuhnya hingga menembus batas dari hari ke hari. Beberapa waktu setelahnya, ketika di dalam apartemen, Saitama melakukan push up sebanyak 100 kali. Ini adalah momen pelatihannya. Dan sekarang telah menyentuh hari ke-300. Ketika mencapai push up ke-100, membuat keringat Saitama keluar dengan begitu deras. Selesai melakukan latihan push up, dia berjogging. Sesekali Saitama bisa mengeluarkan gerakan cepat dalam berlari. Dia sendiri telah menghitung hari pelatihannya. Tubuhnya berangsur-angsur terbiasa dengan latihan harian. Dan Saitama sendiri juga menyadari jika telah mendapatkan peningkatan kebugaran fisik. Tidak jauh dari tempat dia jogging, ada seorang bocah yang menyeberang jalan dengan membawa seekor anjing. Tapi bocah itu tidak melihat jika di sebelahnya ada mobil yang sedang lewat. Dengan cepat, Saitama pun menolongnya dan menginjak mesin depan dari mobil itu untuk melompat menjauhi jalanan. Kejadian tersebut membuat mobil sedan itu mengalami kerusakan yang lumayan parah sampai mengeluarkan asap. Sedangkan Saitama sendiri menasihati bocah itu agar lebih berhati-hati lagi. Para warga yang ada di sekitar yang melihat kejadian tersebut juga tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Menurut Saitama, gerakan yang dapat dia lakukan sekarang ini adalah apa yang dia bayangkan ketika menjadi seorang pahlawan super. Dan harusnya mereka pun juga melakukan hal yang sama. Namun ada satu masalah yang selalu dia rasakan. Seusai melakukan pelatihan keras, tubuhnya menerima rasa sakit yang begitu menyengat. Saitama merasa jika rasa sakit itu semakin datang pada interval yang lebih pendek daripada sebelumnya. Dia bertanya-tanya, apakah latihan dia lakukan selama ini sudah terlalu berlebihan? Tidak jauh dari sana ada beberapa warga yang berteriak minta tolong karena kemunculan seekor monster.
Para warga berlarian menjauhi monster itu. Menurut mereka, monster tersebut begitu kuat. Lalu si monster menunjukkan keahliannya dengan memukul satu mobil yang sebelumnya diinjak Saitama tadi secara membabi buta. Das 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 das. Serangan tersebut membuat mobil itu hancur sampai tidak berbentuk lagi. Ketika para warga berlarian ketakutan, Saitama berjalan mendekati monster itu. Dalam hatinya dia merasa kalau akan mampu menghadapi si monster. Monster tersebut bernama Denki no Himo no Kenshin, berlevel bencana harimau. Awalnya dia adalah manusia, karena dibayangi kotak dengan kabel tarik lampu langit-langit kamar, membuatnya menjadi monster. Si monster merasa kurang puas dengan aksinya, meskipun telah meninju mobil dan beberapa bangunan. Dia berencana untuk membunuh manusia, agar dapat memenuhi hasrat bertarungnya. Mendengar hal itu, dengan cepat, Saitama yang berada di belakangnya melompat dan mencoba melancarkan pukulan. Namun belum sampai serangan itu mengenainya, si monster malah berhasil memukul balik dan membuat Saitama terpental, menembus sebuah truk parkir hingga menabrak dinding gedung dengan sangat keras. Bruak! Saitama merasa jika tubuhnya telah mencapai batas. Sebelum mencoba untuk bangkit, dia berusaha untuk menyemangati diri. Dia sudah sampai sejauh ini, dan ini bukan waktunya untuk menangis, hanya karena sedikit kesakitan saja. Saitama berambisi untuk mengatasi batasan di dalam tubuhnya. Tapi belum sampai dia benar-benar bangkit, dengan cepat si monster kembali melancarkan pukulannya secara membabi buta. Das 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 das. Kejadian itu membuat dinding gedung mengalami kehancuran dalam skala besar. Saitama sendiri sampai kewalahan dan dia pun terjatuh tidak berdaya. Bahkan serangan barusan membuat salah satu giginya jadi copot. Namun tidak lama kemudian, dia malah bangkit dengan begitu mudah sembari memandang si monster dengan wajah datarnya tersebut. Lalu Saitama berkata kalau kondisinya telah menjadi lebih baik. Sepertinya di titik ini batasan yang Saitama rasakan berasal dari giginya itu ya guys. Si monster yang melihat pemuda itu dapat bangkit begitu kaget. Dia berencana untuk melancarkan pukulan yang lebih keras lagi. Tapi dengan cepat, Saitama berhasil memukul duluan. Duak! Kejadian itu membuat si monster terhempas, bahkan membuat wajahnya sampai hancur. Beberapa waktu setelah berhasil menembus limiternya, Saitama jadi rutin gosok gigi. Dia tidak ingin jika giginya harus copot lagi ketika menghadapi suatu pertarungan nanti. Dan akhirnya cerita ekstra kedua, One Punch Man chapter 15,5 telah usai. Nah itu tadi review ekstra manga One Punch Man versi Murata chapter 15,5 yang intinya memperlihatkan Saitama yang selesai menggosok gigi agar nanti di pertarungan selanjutnya giginya tidak ada yang copot lagi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.